Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kurmanina. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih yang sudah mengklik videoku ini. Semoga di videoku ini ada manfaatnya. Hari ini saya mau share lagi kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini saya ada di salah satu toko elektronik dekat rumah saya ya teman-teman. Ini ceritanya saya mau cari alat penghisap asap dapur ya. Nah, di sini saya sempetin dulu buat keliling-keliling karena di sini tidak hanya alat elektronik yang dijual ya teman-teman. Di sini juga ada seperti teflon, piring, gelas dan lain-lain ya. Nah, ini saya mau lihat-lihat dulu, sempatkan keliling-keliling sebentar ya, namanya emak-emak yang mau dibeli apa, yang dilihat apa. Nah, ini saya sempatkan dulu ya teman-teman, lihat kompor tanamnya. Di sini tuh Masya Allah, kompor tanamnya semua bagus-bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke tempat kayak ginian, berasa pengen dibawa pulang semua ya teman-teman. Nah, ini saya lihat-lihat aja karena alhamdulillah di rumah juga kompor saya itu masih bagus. Jadi kalau kita belanja itu harus sesuai kebutuhan ya teman-teman, bukan sesuai keinginan. Nah, di sini saya masih keliling-keliling sebentar buat ngerekam ya teman-teman. Terus di sini saya mau lanjut lihat-lihat penghisap asap dapur. Nah, ini benar-benar saya butuhkan ya teman-teman, karena kalau saya masak itu biasanya bau masakannya itu satu rumah ya. Seperti di rumah itu nggak ada jendelanya, di belakang rumah nggak ada pintu, jadi bau masakan itu benar-benar muter ya di dalam rumah. Nah, ini saya lihat yang ukuran agak kecilnya, tapi saya pengennya warna hitam ya teman-teman. Yang ukuran kecilnya tadi itu warnanya abu-abu. Nah, saya pengennya warna hitam, jadi ukurannya itu sekitar 70 cm ya kalau nggak salah. Nah, di sini orangnya jelasin ya teman-teman cara pasangnya, terus pemakaiannya, terus ukuran dari jarak antara kompor dan penghisap asap dapurnya. Nah, di sini saya sudah ada di rumah ya teman-teman. Di sini saya minta tolong sama om yang ada di depan rumah. Ini tuh om yang kerja di depan ya, kerja bangunan. Sekalian aja saya minta tolong, minta dipasangkan ya teman-teman alat penghisap asap dapurnya. Untuk cara pemasangannya ini itu dibor aja ya teman-teman di bagian dinding, terus digantung. Sudah tersedia bautnya juga. Nah, di sini saya nggak ada maksud apa-apa ya teman-teman buat pamer atau apa ya teman-teman, karena di sini juga nggak ada yang mau dipamerkan. Di atasnya langit masih ada langit ya teman-teman. Di sini saya hanya sharing aja tentang kegiatan saya. Dan siapa tahu teman-teman ada yang rencana mau beli alat seperti ini, saya rekomendasiin banget ya teman-teman. Terserah dari teman-teman semua mau merek apa. Tapi untuk keunggulan alat seperti ini, kita kalau masak nggak berasa panas banget ya di dapur. Ini saya langsung coba di sini, benar-benar nggak ada berasa panas banget ya teman-teman, karena alatnya ini menghisap asap yang ada di masakan kita ya. Terus baunya juga itu alhamdulillah sudah nggak kemana-mana lagi, karena kalau saya masak itu biasanya sampai di kamar ya teman-teman, sampai ke depan. Tapi alhamdulillah selama saya pakai alat ini bau masakan kita itu nggak sampai ke kamar gitu. Terus batas bau masakan kita itu hanya sebatas dapur ya. Nah, salah satu kekurangan dari alat ini, dia itu benar-benar berisik ya teman-teman. Kalau sudah dipakai suaranya itu, kipasnya itu benar-benar berisik. Apalagi di sini kan ada tombol 1 2 3-nya ya teman-teman. Di sini saya hanya pakai tombol satunya, itu benar-benar berisik ya. Nah, di sini saya langsung coba. Teman-teman bisa dengar ya, berisik banget, padahal itu saya hanya pakai kipas yang satunya aja.
Dan kalau mau pakai kipas yang tiganya, katanya itu kalau kita masak yang baunya itu benar-benar menusuk ya teman-teman, seperti kita masak rendang, ikan goreng itu baunya itu menusuk banget ya teman-teman. Nah itu baru dipakai kipas yang nomor 3-nya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen beli alat seperti itu, saya rekomendasiin banget ya teman-teman, sangat ngebantu banget buat kita juga masak-masak di dapur, apalagi yang rumahnya seperti saya ini, yang di dapurnya itu nggak ada sama sekali jendela, pintu. Kalau hawa masakan kita itu benar-benar muter ya teman-teman di dalam rumah. Nah, di sini saya nggak ada bermaksud apa-apa ya teman-teman. Sekali lagi di sini saya hanya sharing aja kegiatan saya, dan nggak ada maksud apa-apa buat mau pamer atau apa ya teman-teman, karena nggak ada sama sekali yang mau dipamerkan. Oke, di sini saya lanjut mau masak-masak aja ya teman-teman, karena dari tadi saya ngocehnya nggak jelas juga ya. Semoga ngocehnya itu bermanfaat juga ya teman-teman, ada sedikit aja manfaatnya. Nah ini saya mau lanjut bikin nasi kuning aja, karena tadi pas habis dipasang si penghisap asap dapurnya itu benar-benar nggak bisa masak ya teman-teman, soalnya kotor, terus harus semuanya dibersihkan dulu, sampai saya nyapunya itu berkali-kali ya teman-teman, karena kalau di board di dinding kita itu debunya bisa kemana-mana, sampai piring-piring saya itu sudah saya cuci semua kembali ya, nyapunya aja sampai 3 kali, ngepelnya juga sampai 3 kali ya teman-teman. Terus di atas kompor dapurnya itu saya sempat bersihkan sampai beberapa kali. Nah ini saya mau masak ayam rica-rica aja ya teman-teman. Di sini saya baru tes ya aromanya itu, dan alhamdulillah benar-benar nggak ada wanginya sampai ke depan gitu. Nah ini ayam rica-ricanya, sebenarnya ayam rica-rica pedas ya teman-teman, tapi karena kita di rumah itu nggak bisa makan pedas, di sini saya hanya menggunakan aja bumbu dasar merah, nggak saya tambahin lagi cabai kecil ya, terus saya tambahin daun jeruk, terus saya tambahin juga gula merah, dan saya tambahkan juga saus tomat. Nah, di sini juga saya tambahkan serai, tapi di sini saya skip ya teman-teman. Di sini juga saya mau menyapa teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum, lagi ngapain nih? Mungkin ada yang samaan dengan saya, lagi masak. Yuk sama-sama kita masak. Tetap semangat jalani aktivitas sehari-hari, dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga apapun yang kita kerjakan menjadi ladang pahala buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini saya lanjut tambahkan garam, micin, karena saya tim micin ya teman-teman. Sebenarnya ini harus dikasih daun cemangi ya teman-teman, tapi saya nggak punya stok daun cemangi, saya pakai yang seadanya aja. Nah di sini saya mau kukus dulu si nasi kuningnya. Untuk nasi kuningnya itu tadi saya hanya tambahkan daun salam, serai, terus daun pandan, terus saya tambahkan sedikit garam, dan saya kasih santan kara ya teman-teman. Di sini saya pakai santan kara aja. Nah habis ini saya mau langsung kukus aja ya si nasi kuningnya, karena ini sudah matang. Ini saya pindahkan dulu ke kukusan. Nah ini juga si ayam rica-ricanya, ini saya mau aduk-aduk dulu sampai benar-benar airnya menyusut gitu ya teman-teman. Terus ya, si nasinya sudah selesai. Di sini saya mau bikin cemilan, karena ini masih ada stok jagung popcorn ya teman-teman. Ini saya kasih aja si margarin, terus diaduk-aduk seperti ini, karena si adik itu benar-benar suka makan popcorn ya. Oh iya teman-teman, di sini saya lupa, untuk siapa tahu ada yang nanya ya, untuk alat penghisap asap dapur ini pakai listrik, dia tuh wattnya 80 watt ya teman-teman. Terus di atasnya itu dia menggunakan lampu juga, ada lampunya ya, dan ukuran jarak antara dari kompor sampai ke
alat penghisap asap dapurnya itu harus 90 cm ya teman-teman, katanya sih minimal dari jarak 75 cm sampai ke 100, tapi yang paling bagusnya katanya 90 cm. Nah di sini saya pasang jaraknya itu 90 cm ya teman-teman, karena katanya kalau ada panci yang agak tinggi gitu itu benar-benar aman ya. Jadi seperti itu aja ya yang dijelasin dari tempat saya beli gitu. Nah ini juga si ayam rica-ricanya sudah mateng. Terus juga ini sih popcornnya sudah agak meletup-letup gitu ya teman-teman, bisa dilihat di video. Ini saya biarin aja sampai semuanya selesai. Nah ini ayam rica-ricanya juga sudah selesai. Alhamdulillah di sini ada popcorn, terus di sini ada ayam rica-rica dan ada nasi kuning. Alhamdulillah selalu bersyukur diberikan kesehatan bisa masak buat keluarga. Oke, karena kegiatan saya sudah selesai, sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi, dan semoga juga bisa menghibur ya. Maafin kalau di video saya ada yang salah-salah kata, maafin juga kalau di video saya ada yang kurang. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Terima kasih sudah menemani kegiatan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.